Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas analisa kegagalan dengan judul analisa pengujian lelah material stainless steel 304 dengan menggunakan rotary bending fatigue machine. Kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu kelompok 5 yang pertama Muhammad Fitra Firdaus 017009, yang kedua yaitu Alvin Bayu Agustian 017035, Devita Zukri 017041, Julian Sugianto 017059, dan yang terakhir yaitu Arga Rizky Haliansa 017068. Selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak yaitu rotary bending fatigue adalah alat uji untuk mengetahui batas kelelahan yang terjadi pada material, di mana fatigue terjadi akibat adanya pembebanan perpatahan terjadi karena ketika material telah mengalami siklus tegangan yang menghasilkan kerusakan permanen sebagai proses perubahan struktur permanen pada satu titik menjadi retak atau crack, yang dilakukan dengan cara pembebanan yang bervariasi, yaitu beban 10 kg menghasilkan tegangan 32.226 MPa, siklus 125.321 dalam waktu 123,37 menit pada beban 15 kg, menghasilkan tegangan 51,339 MPa, siklus 110.597 dalam waktu 125,54 menit. Pada beban 20 kg menghasilkan tegangan 68.452 MPa, siklus 545,27 dalam waktu 32 menit, 37 detik pada beban 25 kg, dan menghasilkan tegangan 85,565 MPa, siklus 286,38 dalam waktu 22,01 menit. Pada beban 30 kg menghasilkan tegangan 102,67,86 MPa, siklus 197,11 dalam waktu 17,57 menit. Dengan kesimpulan sebagai berikut: ketahanan lelah pada stainless steel 304 menurun sering bertambahnya tegangan yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan yang berisi stainless steel 304 sangat memiliki peranan yang penting dalam dunia industri, di mana banyak rancangan komponen dalam mesin pabrik menggunakan material tersebut. Sifat mekanik yang dimiliki material ini cukup untuk berbagai aplikasi efisiensi dan efektivitas dari stainless steel itu sendiri dalam pemilihan material sesuai dengan pemakaiannya. Pada kasus rancang bangun suatu konstruksi mesin, selalu diperlukan sifat bahan dengan tujuan agar komponen stainless steel dapat bekerja optimal dan dapat memenuhi persyaratan fungsi dari konstruksi maupun kekuatan dalam menerima beban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu definisi fatigue. Fatigue atau kelelahan adalah kerusakan di material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi yang besarnya lebih kecil dari tegangan tarik maksimum atau ultimate tensile strength, simbol U, maupun tegangan lulu atau yield, material yang diberikan beban konstan. Terdapat 3 fase dalam perpatahan fatigue, yaitu A. Permulaan retak. Mekanisme fatigue umumnya dimulai dari crack initiation yang terjadi di permukaan material yang lemah atau daerah di mana terjadi konsentrasi tegangan di permukaan, seperti goresan, notch, lubang pitch, dan lain-lain, akibat adanya pembebanan berulang. Penyebaran retak. Crack initiation ini berkembang menjadi micro cracks. Perambatan atau perpaduan micro cracks ini kemudian membentuk macro cracks yang akan berujung pada failure. Patah. Perpatahan terjadi ketika material yang telah mengalami siklus tegangan dan regangan yang menghasilkan kerusakan yang permanen. Fatigue life dapat ditingkatkan dengan 1. Mengontrol tegangan. Peningkatan tegangan menurunkan umur fatigue. Pemicunya dapat secara mekanis, atau pilet atau alur pasak, maupun metalurgi, porositas atau inklusi. Kegagalan fatigue selalu dimulai pada peningkatan tegangan. Kedua, mengontrol struktur mikro. Meningkatnya ukuran benda uji. Umur fatigue kadang-kadang menurun. Kegagalan fatigue biasanya dimulai pada permukaan. 3. Mengontrol penyelesaian permukaan. Dalam banyak pengujian dan aplikasi pemakaian, tegangan maksimum terjadi pada permukaan. Umur fatigue sensitif terhadap
kondisi permukaan. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah tegangan sisa permukaan. Terdapat 3 faktor dasar yang diperlukan agar terjadi kegagalan lelah. Ketiga faktor tersebut adalah 1. Tegangan tarik maksimum yang cukup tinggi, 2. Variasi atau fluktuasi tegangan yang cukup besar, 3. Siklus penerapan tegangan yang cukup besar. Baiklah, selanjutnya klasifikasi mesin uji fatigue. Dapat dilihat di sini penjelasan dari komponen-komponen dari mesin uji fatigue, yaitu ada motor listrik, pencekam, pencatat siklus, chassis, dan juga ada beban. Selanjutnya, special purpose fatigue testing machines. Dirancang khusus untuk tujuan tertentu, kadang-kadang merupakan modifikasi dari mesin uji fatigue yang sudah ada. Penguji kawat adalah modifikasi dari rotating beam machines. Multi-axial fatigue testing machines dirancang untuk pembebanan atau lebih dengan maksud untuk menentukan sifat logam di bawah tegangan biaksial atau triaksial. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah kadar stainless steel 304. Stainless steel adalah perpaduan atau kombinasi beberapa jenis logam seperti besi dasar, kromium, nikel, dan unsur lain seperti karbon, silikon, dan mangan. Kromium dan nikel terutama berfungsi untuk menambah ketahanan logam terhadap korosi atau karat. Dapat dilihat komponennya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu kegunaan stainless steel. Stainless steel dibuat dengan menggunakan lapisan kromium dengan jumlah minimum yang digunakan adalah 10,5%. Kromium berguna untuk meningkatkan ketahanan dari korosi dengan cara membentuk lapisan oksida kromium pada baja. Misalnya, konstruksi pagar rumah yang terbuat dari stainless steel pasti lebih baik dibandingkan pagar rumah yang terbuat dari besi biasa. Poin selanjutnya adalah kelebihan stainless steel. Yang pertama adalah tahan korosi yang tinggi, yang kedua higienis tidak berpori, yang ketiga tahan panas, dan terakhir mudah dibersihkan. Selanjutnya, kekurangan stainless steel. Ada beberapa poin, yaitu tinggi biaya awal, kesulitan dalam fabrikasi, dan kurang ekonomis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah selesai melakukan pengujian fatigue dengan menggunakan rotary bending fatigue machine, dengan membahas hasil percobaan yang telah dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, diberikan usaha 10 kg, yang kedua 15 kg, yang ketiga 20 kg, yang keempat 25 kg, dan yang kelima 30 kg dengan diameter spesimen uji pada bagian ini yaitu 7 mm dan panjang keseluruhan spesimen yaitu 80 mm. Kemudian data hasil pengujian diolah menggunakan rumus tegangan yaitu WL per 2 I per 32 D pangkat 3. Data hasil pengujian kelelahan. Hasil pengujian fatigue pada material stainless steel 304 telah dilakukan percobaan analisa pengujian fatigue material stainless steel 304 dengan menggunakan rotary bending fatigue machine. Data hasil pengujian kelelahan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu dengan siklus 125.321 dengan waktu 123,37 menit diberi beban 10 kg. Diperoleh nilai tegangan yaitu 34,226 MPa. Kemudian pengujian yang kedua, siklus dengan
110.597 dengan waktu 125,54 menit. Diberi beban 15 kg. Diperoleh nilai tegangan yaitu 51,339 megapascal. Kemudian pada percobaan ketiga dengan siklus 545.527 dengan waktu 32,37 menit, diberi beban 20 kg dengan perhitungan yang diperoleh nilai tegangan yaitu 68,452 megapascal. Dan pada pengujian keempat pada uji VTQ dengan siklus 28.638 dengan waktu 22,01 menit, diberi beban 25 kg, diperoleh nilai tegangan 85,565 megapascal. Dan pada pengujian terakhir yang kelima dengan siklus 19.711 dengan waktu 17,57 menit, diberi beban 30 kg, diperoleh nilai tegangan yaitu 102,6786 megapascal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil pengujian kelelahan Patik yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Jalan Kapten Muhtari Basri nomor 3 Medan, maka dapat disimpulkan variasi beban 10 kg menghasilkan tegangan 34,226 siklus 125321 dalam waktu 123,37 per menit. Pada beban 15 kg menghasilkan tegangan 51,339 siklus 110,597 dalam waktu 125,54 menit. Pada beban 20 kg menghasilkan tegangan 68,452 siklus 54527 dalam waktu 32,37 menit. Kemudian pada beban 25 kg menghasilkan tegangan 85,565 siklus 28638 dalam waktu 22,01 menit. Pada beban 30 kg menghasilkan tegangan 102,6786 siklus 19711 dalam waktu 17,57 menit. Mungkin inilah kesimpulan dari presentasi yang telah kami bacakan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.